Kami percaya bahwa kami itu hanyalah apa tadilah bahasanya butiran debu gitu. Pusdiklat lagi nih Kak. Biasanya permasalahan apa sih Kak yang sering ada di Pusdiklat, yang sering dibahas baik itu di cabang, di daerah maupun di nasional? Kak Bambang, untuk masalah kursus itu sudah efisien belum Kak? Hanya orang-orang gila yang berani di sana. Kenapa? Nggak ada duitnya kita ya berkorban iya, tapi luar biasa orang-orang pramuka itu mau bergerak terus-terusan. Makanya banyak yang bilang kalau misalkan mau kaya mah jangan di pramuka. Jangan di pramuka kalau supaya jadi pedagang. Iya. Oh iya Kak, itu asik. Ini kan salah satu kebanggaan saya pribadi dan teman-teman ya Kak. Salah satu pelatih di Pusdiklatcap ada yang bisa masuk ke pelatih Pusdiklatnas. Itu gimana Kak menurut Kakak? Salah tunjuk itu masalah tunjuk. Salah tunjuk. Udah harusnya senior, masih banyak senior. Wah, senior saya masih banyak banget di Pusdiklatcap. Orang-orang tua yang punya kompetensi yang sangat luar biasa gitu. Hanya memang tadi mungkin ya kesempatan saja Kak Rizwan. Kesempatan yang kebetulan di Kabupaten Tangerang saya sama Kak Ina dapet. Itu aja kesempatan. Pas sudah di sana juga kita Kak Ina kita nggak ngarepin orang-orang di sini banyak yang hebat-hebat gitu. Ya, tapi pada akhirnya tadi ya setelah keluar SK ya mau nggak mau pada prinsip kalau udah begitu ya kita lakukan maksimal kalau begitu mau apa lagi gitu ya. Ya kami memang tidak berpikir banyak untuk melaksanakan apa yang ke depan gitu, visi apa ke depan, tetapi pada akhirnya kami akan berusaha lakukan maksimal yang sudah ditugaskan. Yang kemarin Gelang Ajal ada tugas pertama kami. Kemudian ke depan juga kan kita masih banyak PR nih. Seperti di Banten kan ada ya KPL juga. Selain kursus KMD KML, kemudian juga yang lain pitaran pelatih, gelang ajar dan sebagainya. Kemudian di Kuarcap juga rencanakan mau ada KPD juga gitu. Nah, ini kan bagian dari tugas-tugas kami juga gitu. Kami percaya bahwa kami itu hanyalah apa tadilah bahasanya butiran debu gitu. Tetapi ya mudah-mudahan bisa dilihat, bisa mewarnai itu aja, dan kami hanya berusaha untuk belajar dan belajar seperti itu. Kak, saya agak bingung nih ke kakak, terutama ke kakak lah, karena yang baru saya lihat kakak biografi kakak keren banget. Kakak salah satu anggota di Kuartir Cabang, salah satu anggota juga di Pusdiklat Cabang, anggota juga di Kuartir Daerah Banten, sekarang di Pusdiklatnas. Itu emang bisa Kak ngerangkap jabatan seperti itu? Ternyata setelah saya pelajari di pramuka itu memang kita ya harus begitu. Kenapa harus begitu? Contoh sekarang ada Kamabigus. Kamabigus berarti kan dia kepala sekolah loh umpama gitu. Ya. Kepala sekolah terpilih jadi ketua kuaran, kan merangkap tuh. Ketua kuaran dia merangkap, kepilih lagi jadi pengurus cabang, ya kan merangkap juga, gitu. Berbeda dengan yang lain mungkin seperti di partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lain kan nggak boleh gitu, tapi di kita justru itu. Dan seorang pelatih Pusdiklatnas itu juga harus punya lab, dia binaan, berarti kan langsung harus punya gudeg gitu. Sehebat apapun pelatih kalau tidak punya gudeg ya sama aja bohong, nggak punya lab. Begitu juga pelatih di daerah, pelatih di cabang gitu, apalagi pembina gitu harus punya lab gitu. Sehingga kalau demikian adanya, mau tidak mau posisi rangkap itu harus dilakukan. Ya tinggal pandai-pandailah kita mengatur semuanya. Berarti nggak salah ya orang ngomong di pramuka orang itu aja gitu aja. orang itu aja ngelihatnya muka dia lagi. Bener. Dari dulu justru kekeluargaan itu kuat di situ. Orang ketemunya dia lagi, perasaan dia lagi. Tapi kalau kayak ke regenerasi gitu Kak, jalan terus ya. Regenerasi jalan ya. Misalkan ya yang muda ada ikut juga di pengurus cabang gitu Kak. Sekarang kayak gini, di kepengurusan seorang ketua kuartir itu hanya boleh 2 periode kan? Iya. Ketua kuartir hanya boleh 2 periode. Dan ini ternyata kan untuk menyambung terus regenerasi biar tidak terputus. Kemudian kalau di kepengurusan kuartir memang usahakan separuhnya itu pengurus lama gitu. Iya. Tidak boleh dicuci total, nggak boleh, karena apa? Akan terputus. Betul. Kayak gitu. Kemudian ya pembinaan kita kan terus-terusan. Dari peserta didik terus berlanjut, penegak pandega terus. Pada akhirnya nih
yang usia-usia muda ya seperti Kariswan dan teman-teman ini kan masih sedang nafsu-nafsunya nih ikut gitu jalan terus ya. Yang lama-lama kan yang tua-tua kan bukan tergeser tapi kan harus memberikan pembelajaran, memberikan kesempatan seperti itu. Nah dulu saya di sini Kuaran masa bertahan terus 2 periode ya, terus aja kan berputar terus ya. Jalanlah kita regenerasi itu. Ngomong-ngomong Pusdiklat lagi nih Kak, biasanya permasalahan apa sih Kak yang sering ada di Pusdiklat, yang sering dibahas baik itu di cabang, di daerah maupun di nasional? Makanya di situ Pusdiklat itu ibaratnya ruhnya pembinaan kepramukaan, karena di situ dibentuk orang itu. Kalau ada pembinaan yang salah di satu sekolah atau di satu gudeg, ini salah nih pembinanya dari mana? Pembinanya dulu udah ikut kursus belum? Udah KMD. KMD-nya di mana? Di kuartir cabang. Siapa dia penyelenggaranya? Kuartir cabang melalui yang dijalankan oleh Pusdiklat. Berarti kan tim Pusdiklat itu yang salah. Berarti salah mana nih? Setelah jangan-jangan malpraktek nih ngasih ilmunya di situ kan. Nah, itu dari situ Kak tuh. Jadi betapa pentingnya Pusdiklat ketika membentuk pembina. Pembina membentuk peserta didik seperti itu. Membentuk itu urutan-urutan itu. Sehingga ketika orang selesai kursus tidak semata-mata langsung udah beres, enggak kan, masih tetap dilakukan pendampingan melalui proses yang namanya Narakarya 1 dan Narakarya 2. Dan ini terus berjalan. Kalau Pusdiklatnya diam saja, ya repot. Kita kalau di tingkat Kabupaten Tangerang mau nanya kemana ya tentang kepermukaan, kemana ya? Ke kuartir ranting, wah ada lagi nih kuartir cabang mana? Tuh arahkan ke Pusdiklat. Kenapa? Dianggap di situ orang-orang yang memberikan pelatihan kepada para pembina gitu. Sehingga dengan jawaban dari Pusdiklat bisa memberikan pencerahan di bawah gitu. Jangan sampai salah juga. Begitu juga terus di tingkat daerah. Sebanten kemana nih? Oh di tingkat kuartir ya paling-paling ditunjuk ke situ. Kalau kajian kemana ya? Kajian ke Puslit Bang gitu kan. Kalau di nasional ya Puslit, Pusdiklatnas dan seterusnya gitu. Sehingga dalam tanda kutip tadi rohnya dari kepramukaan tadi atau materi pembinaan kepramukaan adanya di Pusdik. Kalau masalahnya ada masalah-masalah yang sampai mungkin dari Kakak 2016 sampai sekarang nih belum bisa mencapai tujuannya gitu Kak? Banyak Kak, seperti kita gini komposisi antara pembina dengan peserta didik. Ini sampai sekarang belum. Berapa seorang pembina harus megang peserta didik? Begitu juga keterwakilan dari setiap kuartir ranting. Ada berapa pelatih di setiap kuartir ranting? Ini belum terjawab, belum. Sehingga kuartir cabang akan melaksanakan KPD untuk menjawab itu salah satunya. Ini masalah kita. Kalau di kuartir ranting, di satu kuartir ranting sudah ada sekurang-kurangnya 2 saja pelatih pembina, ini ketika ada kegiatan kan nggak usah kemana-mana gitu. Jadi biar dikelola oleh mereka. Nah, pelaporan dari kita di bawah pemantauan Pusdiklat umpamanya seperti itu. Kalau memang ini terus kita biarkan, ini tidak bisa menjawab persoalan. Sekarang semakin hari peserta didik makin banyak, anggota pramuka kita semakin banyak. Terus pembina-pembina kita tidak seluruh satuan pendidikan mempunyai pembina yang berkualifikasi KMD. Itu kan permasalahan sampai sekarang Kak. Walaupun sering diadakan KMD belum, masih banyak banget. 29 kecamatan. Satu kecamatannya berapa? SD, berapa SMP? SDMI, SMP MTS, SMA, SMK, MA berapa? Itu belum bisa menjawab persoalan. Sekolah negeri aja di Kabupaten Tangerang ada 30 ya, 29 ya SMA negeri. 12 SMK negeri. Belum lagi SD, belum MA dan sebagainya. Ini sehingga pada akhirnya ada satu pembina yang harus megang ke sana ke sini. Gitu. Kemudian lagi pembina yang memang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Pembina yang hanya ada satu putra atau satu putri. Akhirnya satuan terpisahnya kita tabrak juga kan gitu. Nah ini kan belum semuanya. Ini permasalahan. Dan ya sampai kapan ya terus kita berjalan menyelesaikan permasalahan ini dengan satu pemikiran yang sama. Bagaimana pembinaan kepramukaan di Kabupaten Tangerang bisa berjalan dengan baik seperti itu. Apa semua daerah pemikiran hal yang Kakak pikirkan?
Bahkan Kak di daerah-daerah itu teman-teman itu lebih parah lagi dari kita, lebih parah lagi ya. Kita mah termasuk kota lah hitungannya ya. Banten, Jawa, di Pulau Jawa ini masih leluasa. Tapi bagaimana teman-teman di luar Pulau Jawa? Semangat mereka yang luar biasa. Teman-teman yang dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, mereka harus nyebrang wilayah. Satu kabupaten harus nyebrang pulau. Kemudian melakukan pembinaan seperti apa? Gitu. Pembina yang kursus pun sedikit sekali. Itu yang ada di daerah, Kak. Kita masih bagus. Kalau menurut Kak Bambang, untuk masalah kursus itu sudah efisien belum, Kak? Baik yang maksudnya efisien tepat sasaran. Di tepat sasaran maksudnya dilaksanakan tuh, sama yang yang mengikuti kursus itu. Menurut Kakak sudah efisien kursus itu sendiri? Itu tadi Fungsi dari pengawasan itu yang penting. Fungsi pengawasan, narakarya tadi yang penting. Karena kursus itu dilakukan ada yang memang atas dasar keinginan dia nafsu banget pengen di pramuka, dia seneng gitu. Ada juga yang istilah itu KTSP, korban tugas dan surat perintah. KTSP itu Kariswan. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu tuh pramuka seperti apa. Dia berangkat aja karena perintah pimpinan, gitu. Nggak tahu hasilnya seperti apa. Kemudian ketika harus mempraktekkan gimana? Itu. Jadi ntar jadinya juga kayak apa pada akhirnya, gitu. Ya pelan-pelan lah kita jalan itu. Dan tadi yang sudah melakukan kursus dan mengaplikasikannya pun tidak sedikit juga. Yang mereka jalan sendiri, senang dengan pramuka, ngebentuk peserta didik, itu juga nggak sedikit. Dan itu juga udah jalan di Kabupaten Tangerang. Hanya memang kita data potensi yang harus terus-terusan diperbaiki, sehingga kita tahu per kuartir ranting berapa itu data potensi itu. Data potensi terus-terusan kita perbaiki, sehingga kalau kita ditanya tadi berapa jumlah dan sebagainya kan tidak asal. Nah, update terus kita. Data potensi kita itu salah satu kelemahan juga data potensi. Berarti sudah bisa dibilang kursus itu salah satu pembinaan yang efisien, kan? Dan memang itu diatur untuk menjadi seorang pembina seperti apa, gitu. Itu kan diatur tuh. Menjadi pembina antara lain ya harus mengikuti kursus. Cuma kan nggak banyak juga kayak yang tadi KTSP tersebut. Ya memang tidak banyak orang yang kayak gitu, nggak banyak. Tetapi bumerang tuh kalau terus-terusan begitu. Dan memang dilema kali soal di sekolah ya. Mau ditunjuk yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Anda aja yang agak mudaan siap berangkat. Ya udah ngerti pramuka enggak sih? Ya itu kadang saya juga bingungnya kayak gitu, kan. Mungkin ada beberapa bagian kayak misalkan umuran Pandega itu kalau misalkan ilmu kepramukaan atau penerapannya belum ikut kursus, mereka sudah ada di tahapan 50% gitu, Kak. Tapi misalkan ditambah kursus bisa mungkin 100% dari pembinaannya bisa bagus, administrasinya bisa bagus. Kadang saya suka bingungnya kayak gitu. Ada yang bisa pramuka tapi ogah kursus. Ada yang nggak bisa pramuka malah pengen kursus. Cuma untuk tanda kutip, Kak. Iya. Malah Pandega itu harus, untuk dilantik menjadi Pandega itu harus KMD dulu, Kak. Karena kan salah satu poin di SKU salah satunya harus KMD kan gitu. Gitu. Sehingga ketika dia Pandega itu sudah memahami, dipersiapkan menjadi orang dewasa. Kalau dia lancar Pandeganya sampai usia 25 dia selesai, kan 26 sudah jadi pembina tuh. Berarti udah dianggap mampu. Beda misalnya dia baru Pandega kemudian dia menikah 22, ya berarti kan sudah dianggap dewasa juga. Seperti itu. Ya berarti ini ya, Kak, si kursus ini emang benar-benar ditempuh sama ya kalau misalkan emang pengen jadi pembina minimal kursus gitu ya, Kak. Kursus karena salah satunya itu kursus menjadi pembina. Dan di Permendikbud 63 kan jelas yang disebut pembina adalah orang yang sudah memiliki kualifikasi kursus minimal KMD minimal itu. Dan untuk seorang pembina kewajiban untuk menjadi seorang pembina, pendidikan maksimalnya adalah KML gitu. Untuk sampai jangan jadi pembina, cukup sampai situ. Yang berbeda ketika dia ingin melanjutkan untuk kepelatihan menjadi pelatih pembina, berarti kan ada KPD dan KPL. Selesai sudah gitu. Untuk kepramukaan tuh. Ya, maksud saya berarti ya, Kak, nggak usah ke KML. KML cukup gitu kan. Yang penting tahu dasarnya dulu. Paling tidak asal. Itu dulu, jangan asal dulu. Karena memang di kursus itu kan salah satu contohnya manajemen resiko aja, Karisman. Manajemen resiko.
kita akan bawa anak-anak untuk melakukan pengembaraan. Tapi kalau kita nggak tahu kan asal ya, manajemen risikonya nggak dipikirin. Akhirnya yang terjadi seperti di Sungai Turi, SMP Turi ya. Kalau Sungai Turi di sini di Laksana pokoknya. Ya di SMP tadi Turi. Kemudian juga kejadian-kejadian lain. Kenapa? Mungkin tadi dari pembina tadi yang kebetulan, kalaupun yang udah kursus berarti kan dia lepas nih. Ya kejadian-kejadian seperti itu. Penguatan di sana. Terakhir Kak, ini terakhir banget. Pertanyaan saya terakhir, Kak. Sebenarnya syarat untuk mendapat, kan tadi Kakak ngomong kalau Orgakum itu mengurusin penghargaan juga ya Kak. Syarat-syarat untuk melampaui penghargaan di Pramuka itu sama kayak syarat-syarat anak SGTD atau beda Kak untuk yang dewasa? Yang dewasa disebut namanya TPOD Kak ya? Iya, TPOD. Tanda penghargaan orang dewasa. Ini diatur dalam Jukran 175 ya, tahun 2012 tentang pemberian penghargaan untuk orang dewasa. Itu kan antara lain ada Pancawarsa, kemudian ada Dharma Bakti, ada Karya Bakti, ada Melati, gitu kan, antara lain itu. Untuk Pancawarsa ada ketentuannya. Ketentuannya gimana? Karena panca tadi berarti kelepatan 5 tahun ya. Berarti orang baru bisa menerima penghargaan itu, kita bicara ideal kan ya? Iya. Orang baru bisa menerima penghargaan itu setelah 5 tahun jadi pembina. Kapan dia diukur jadi pembina? Yaitu ketika dia menginjak usia pembina, usia dewasa. Kapan usia dewasa itu? Usia 26. Kalau 26 berarti dia baru boleh mendapatkan penghargaan 31. Itu Pancawarsa 1. Ini kalau penuntutannya jelas. 31, kemudian 36 Pancawarsa 2, 41 Pancawarsa 3 dan seterusnya. Gitu. Ketika dia dapat Pancawarsa 3, dia dapat mengusulkan Dharma Bakti. Jadi orang bisa memperoleh penghargaan Dharma Bakti kalau sudah memperoleh Pancawarsa 3. Itu ketentuannya. Masa pengabdiannya berapa lama? Ya idealnya 3 tahun lah, jangan sampai runtut setiap tahun banget. Nanti Pancawarsa berlanjut sampai 4, 5, 6, 7 dan utama. Kemudian Dharma Bakti, untuk memperoleh Dharma Bakti syaratnya harus mendapat Pancawarsa 3. Berapa masa pengabdiannya tadi? Jangan sampai setiap tahun banget diurut. Kemudian kalau orang sudah dapat Dharma Bakti, nanti boleh mengusulkan Melati. Gitu, penghargaan Melati. Nah, Pancawarsa mah terus sambil jalan. Pancawarsa mah. Kemudian ini orang nih ceritanya nggak pernah di Pramuka. Tiba-tiba dia jadi kepala dinas. Kepala dinas, karena dia kepala dinas itu langsung diusulkan Dharma Bakti. Boleh begitu, keren ya. Enak kayaknya, keren. Enggak Pancawarsa 1 lagi. Karena dia bukan pembina. Betul. Karena dia pejabat. Karena Dharma Bakti salah satu unsurnya adalah orang yang mempunyai perhatian khusus kepada kayak Pak Jaki waktu Dharma Bakti. Pak Jaki kan gak ada Pancawarsanya, langsung Dharma Bakti terus Melati kan gitu ya. Nggak apa-apa begitu. Terus Kariswan dan tim aktif, misalnya kebetulan ada bencana banjir. Nah banjir, kalau di satu kampung itu banjir, kakak ikut berperan. Itu dapat diusulkan untuk tadi penghargaan Karya Bakti. Karena tadi turut serta dalam membantu masyarakat. Itu tahapan-tahapan pemberian penghargaan. Dan itu kita inventarisir. Pancawarsa ini sampai dengan Kuarda yang mengeluarkan. Kalau Dharma Bakti, Melati, tadi apalagi Karya Bakti, itu dikeluarkan oleh nasional, Kak. Seperti itu. Kalau cabang sendiri nggak ngeluarin Kak? Siapa? Kalau di cabang sendiri? Tidak ada penghargaan. Tadi kan penghargaan itu diberikan seperti yang lainnya, seperti peserta didik bisa lah, Garuda dan sebagainya. Ada penghargaan lain yang diberikan, tapi bukan dalam bentuk yang tadi saya sebutkan. Ini maaf nih Kak, takut saya salah. Yang TPOD yang Kakak maksud tadi udah sering disosialisasikan belum sih Kak? Sudah. Kita di Kabupaten Tangerang itu setiap tahun itu banyak banget Kak. Banyak banget memang. Banyak banget ya. Bahkan tahun ini ya kebetulan juga saya salah satu Dewan Kehormatan di Kuarda. Kemarin ngecek itu di Kabupaten Tangerang itu ada usulan 83 Pancawarsa untuk tahun ini. Tapi tidak ada yang nasional tahun ini. Kalau tahun lalu kan kita dapat bupati kita Pak Jaki diberikan penghargaan oleh Kak Warnas di Cibubur. Kalau tahun ini tidak ada. Karena kenapa kita tidak ada? Karena memang tadi udah banyak yang diberikan dan kita juga persiapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk pemberian penghargaan untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu. Sosialisasinya dalam bentuk apa tuh Kak?
Kalau yang biasa kita lakukan melalui surat edaran dari Kuartir Ranting. Tetapi kalau yang sekarang kita selain juga surat edaran juga tetap media sosial, termasuk tadi tuh apa namanya melalui informasi-informasi kepada Kuartir Ranting dengan IG-nya dan sebagainya. Pokoknya media sosial semua kita pakai. Bahkan pendaftaran pun kemarin melalui Google Drive ya kemarin kita semuanya. Seperti itu. Udah, pokoknya udah banyak banget nih yang dibahas nih Kak. Sebenarnya saya masih banyak banget yang harus dipertanyakan karena mungkin ya waktu juga terbatas kita, terus udah mumet duluan banyak banget yang diomongin. Nggak ada pesan-pesan nggak nih Kak buat teman-teman yang nonton, baik dia yang mempertanyakan tentang anggaran, dan TPOD dan lain sebagainya. Silakan Kak. Yang pertama, terima kasih Kak Rizwan The Team sudah mau ngajak saya ngobrol gitu. Padahal saya bingung mau diajak ngobrol apa gitu, saya itu siapa gitu, nggak ngerti lah. Ngerumpi luar biasa, saya udah dengar banyak lama ini. Kak Ina udah ngabarin tuh, ngerumpi. Kemudian yang lainnya, untuk kegiatan di Pramuka, kita jangan pernah berpikir untuk berhenti dari kegiatan Pramuka. Karena memang kegiatan sosial, pengabdian kita di sini, justru hiburan kita tuh ada di sini. Kalau kita sekedar tahu, tidak mendalami, rasanya sayang sekali gitu. Kalau mau bergerak terus. Kemudian Pramuka mendidik kita untuk keikhlasan. Ya, tapi di situ membentuk diri kita mampu ya mudah-mudahan menjadi diri kita yang sebenarnya. Kemudian hal lain terkait dengan materi tadi, hal-hal tadi, baik itu materi pembinaan kepramukaan, manajemen kepramukaan, pengelolaannya dan sebagainya. Jangan lupa bahwa kita juga terus berproses, termasuk tadi tentang kesejahteraan dan sebagainya, bahwa itu terus berproses. Mimpi-mimpi itu sudah coba dirancang dengan adanya sertifikasi kepramukaan dan sebagainya. Itu kan mimpi-mimpi sudah dirancang, tapi kapan berhasilnya kita belum tahu. Ya, sekali lagi kita berproses, berjuang terus. Kemudian hal lain untuk penghargaan, kita jangan berpikir wah kapan nih saya dapat penghargaan. Bekerja sajalah, maksimal saja, lakukan yang maksimal, pasti segalanya akan mengikuti. Kalau kita berpikir wah tahun ini saya harus dapat penghargaan, tahun besok harus dapat penghargaan, tahun besok lagi akan dapat penghargaan, maka di Pramuka itu berarti pamrih. Di Pramuka itu tidak pamrih, tapi kita jalan, usahakan tulus gitu. Kemudian pembinaan yang kita lakukan ke anak-anak kita, peserta didik kita, percayalah, yang kita tanam hari ini akan kita tuai di hari kemudian. Itu saja, terima kasih dari saya. Ya. Makasih banyak nih Kak, memang udah ngeluangin waktunya, lagi sibuk-sibuk kita gangguin. Terus ya semoga yang paling penting Kakak sehat terus biar tetap bisa ngelatih kita, membina kita juga, ngasih informasi-informasi yang mungkin orang banyak yang nggak tahu, tapi karena sekarang ada yang kayak beginiannya, kita semua bisa tahu. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari saya, sahabat coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam Pramuka. Salam.